Siapkan, kata Allah, bekal. Minimal dengan bekal itu Anda punya bahan-bahan untuk bisa membuat satu rumah di surga. Bahkan kata Allah, aku siapkan. Ini amalannya, kalau engkau kerjakan ini, aku siapkan komplek luasnya seluas langit dan bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, cek hubungan status sosial kita. Ini juga penting. Karena itu ketika Allah menyebutkan sifat takwa yang kedua, ada terkait dengan persoalan sosial. Seperti disebutkan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Bergegaslah Anda untuk terus berintrospeksi diri, evaluasi diri. Jangan merasa diri paling suci. Saya sering katakan banyak isyarat dalam Al-Quran seolah-olah memberikan penjelasan Allah lebih mencintai pelaku maksiat yang tobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Karena itu fala tuzakku anfusakum, jangan pernah merasa diri suci. Caranya bagaimana? Evaluasi, introspeksi diri, dan harus punya harapan, punya cita-cita minimal pulang ke akhirat dapat rumah di surga. Harus punya harapan. Anda di dunia saja punya capaian, punya harapan. Tahun sekian saya begini, tahun sekian punya rumah, tanggal sekian punya kendaraan, sekian begini. Nah, prospek jangka panjangnya apa kata Allah? Kalau dunia saja yang ditinggalkan Anda punya cita-cita, maka akhirat yang abadi lebih daripada itu. Sekarang dunia yang Anda cari itu, yang kita cari, itu kan kita tinggalkan. Anda petakan, 2 tahun lagi saya punya rumah. Begitu meninggal Anda tinggalkan rumahnya. 3 tahun lagi saya menikah. Begitu meninggal Anda tinggalkan pasangannya. Sekian tahun saya punya mobil. Begitu meninggal, bahkan ada yang kredit belum lunas sudah meninggal. Nah, sekarang persoalannya, dunia saja Anda siapkan, kenapa akhirat Anda diamkan? Maka kata Al-Quran, wa jannatin arduhas samawati wal ard. Maka sekarang harus punya prospek sampai akhirat. Tujuan jangka panjangnya mesti jelas. Siapkan, kata Allah, bekal. Minimal dengan bekal itu Anda punya bahan-bahan untuk bisa membuat satu rumah di surga. Bahkan kata Allah, aku siapkan. Ini amalannya, kalau engkau kerjakan ini, aku siapkan komplek luasnya seluas langit dan bumi. Silahkan. Mau maraton, mau koprol, mau jalan-jalan seluas langit dan bumi. Ya, berangkat dari bumi selesai di langit tuh. Ya. Untuk siapa orang itu? Untuk siapa tempat itu? Uiddat lil muttaqin, aku siapkan bagi orang-orang takwa. Tapi di takwa yang kedua ini tidak sama dengan yang pertama. Di awal penekanan amalannya. Perhatikan ayat 134-nya. Ternyata wujudnya amalan sosial. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Yaitu orang-orang yang dalam kesehariannya seringkali peduli pada masalah sosial. Dia membantu orang, berinfak. Dia bersinergi dengan orang lain. Dia hadir dalam kesulitan orang saat dia mampu. Saat sulit pun dia rekomendasikan. Minimal dia cari solusi. Orang itu tahu atau tidak, dia berikan jalan dengan izin Allah. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ, dia tahan amarah. Wal'afina 'anil nas, dia berusaha memaafkan orang salah. Ingat ya, ingat, memaafkan itu tidak rugi. Anda berkonflik dengan orang, misal ada persoalan, Anda maafkan saja dulu. Ketika Anda maafkan, maka Allah akan menutup persoalan Anda dengan dia. Maka Anda akan ditenangkan. Tapi sebelum dia minta maaf kepada Anda, atau belum selesai masalah dia dengan Anda, sepanjang dia belum selesaikan di dunia, maka dia akan bawa masalah itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nggak ada ruginya. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang baik yang senang berbagi secara sosial. Rabbin fa'ana bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una na bi ta'allumi wa tawassalna bi ta'limi antarzuqanal wasi'a wa antarzuqanal amana.